Selamat datang di Matanian Chef. Kali ini kita akan memberikan tantangan kepada para Matanian untuk menyajikan sebuah hidangan dari bahan-bahan yang sudah kita sediakan di Mystery Box. Mau tahu apa keseruannya? Mari kita saksikan. Nama gue Ferry Dimas Arya Nugroho, gue dari Prodi Hospar, Hospitality Pariwisata Angkatan 2020. Gue salah satu peserta dari Matanian Chef. Halo, perkenalkan nama saya Dinda Sarah Diva, dari Hospitality dan Pariwisata Angkatan tahun 2020, peserta dari Matanian Chef. Baik, para peserta Matanian Chef, selamat datang di Dapur Hospitality Matana. Di sini kita sudah menghadirkan 3 juri yang luar biasa nih. Yang pertama kita ada Bapak Damar, yang kedua ada Bu Clara, dan yang ketiga ada Pak Kevin. Yang akan menguji seberapa baik kualitas hidangan dari masing-masing kalian. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Awalnya gue nggak tahu kalau gue bakal diundang dibuat di Matanian Chef ini. Begitu ada undangan, gue ngerasa terhormat, gue terima, gue terima tantangan Mystery Box. Gue datang, masuk ruangan, buka pintu dengan penuh ketegangan. Terus dihadapkan lagi dengan 3 juri yang mukanya dingin, cukup membuat gue deg-degan di sini. Nah, sebelum memulai tantangan ya, ada beberapa rules yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kalian boleh menggunakan seluruh alat dan bahan-bahan yang ada di kitchen ini. Yang kedua, semua bahan yang ada di Mystery Box nanti ini, kalian bisa menggunakan atau kalian boleh tidak menggunakannya, atau bahkan kalian bisa menukar dengan peserta yang lain. Dan yang terakhir, waktu memasak kalian adalah 40 menit, dan kami akan memberikan waktu 5 menit untuk memikirkan dari bahan-bahan ini kalian mau olah seperti apa. Sudah jelas ya? Baik, kita akan langsung buka Mystery Box-nya. Siap semuanya? Pas boxnya itu dibuka, langsung lihat, wah, pasta. Kirain berexpect karbohidrat yang lain atau apa gitu, ternyata pasta, tidak berexpect ke situ. Oke, waktu kalian untuk membikinkan makanannya adalah 5 menit, dimulai dari sekarang. Ya, sekali lagi itu kan namanya Mystery Box. Gue nggak expect di situ bakalan ada bahan-bahan yang di luar pikiran gue. Gue pikir di situ ada karbohidrat nasi atau kentang atau apa. Gue nggak bakal mikir di situ ada ayam, ada pasta. Gue nggak mikir ke situ. Jadi tantangan juga dikasih waktu 5 menit. Gue disuruh mikir 5 menit. Mikir tuh bahan buat gue masak apa. Baik, waktu kalian tinggal 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu kalian berpikir selesai. Baik, silakan kembali ke stage masing-masing. Baik, waktu memasak kalian adalah 40 menit, dimulai dari sekarang. Pas host bilang 40 menit dimulai, langkah pertama yang gue lakuin, gue bingung. Langkah pertama bingung, gue mau ngapain, apa yang gue pegang, gue baru gerak tuh, udah 5 menit gue baru gerak, gue baru mulai masak. Untuk kendalanya sih ada, yang dipikirkan tuh ada pakai susu kan, terutama buat saus pakai susu. Nah ini pakai santan, jadi kayak mikir keras lagi gimana buat sausnya gitu. Gimana nih Pak Damar, kira-kira udah ada kelihatan masak apa nih? Waduh, belum bisa dilihat ya. Mungkin nanti kita bisa di 10 menit pertama baru kita bisa lihat mereka memasak apa ya. Betul. Oke. Ibu Clara sebagai mantan seorang yang berkuliah di hospitality nih ya. Kalau melihat bahan-bahan tadi nih, kira-kira dari Ibu Clara sendiri memasak apa ya kira-kira? Itu bisa jadi aglio, kan ada ayam ya, ada spaghetti, ada mushroom, itu bisa jadi aglio olio sih sebenarnya kalau mau simpelnya ya. Nah, untuk Pak Kevin nih ya Pak, kira-kira kalau melihat dari kesiapan peserta nih ya, apakah mereka mengalami kendala yang sulit nih Pak menurut Bapak dengan bahan-bahan yang seperti tadi itu?
Ya, sepertinya menurut saya mereka sudah sangat cukup terlatih ya. Kita bisa lihat dari pengambilan bahan-bahannya, mereka terlihat sangat sudah jelas mereka mau masak apa seperti itu. Jadi harusnya nggak ada kendala. Nggak ada kendala. Mungkin mereka ada sedikit bingung karena ada yang mengambil bumbu opor. Mungkin kita lihat saja kreativitas aja mereka ya. seperti apa. Pasti seru banget nih ya, Pak. Seru banget, pasti seru banget. Sambil nunggu ini direbus spaghetti dulu, terus lanjut marinasi ayam, nanti marinasinya sama santan. Santan. Hah? Santan. Mor. Lihat nanti. Oh, lihat nanti. Nah, kira-kira nih mau bikin apa nih? Spaghetti Spaghetti ya? dengan mushroom dan ada beberapa potongan ayam dengan kuah santan. Oke. Itu lebih masakan Nusantara kah atau Perpaduan Nusantara dan Western. fusion? Dilihat nanti aja. Garing. Itu ayamnya mau dibuat apa? Dikasih santan? Di pensir aja. Apa? Di pensir. Oh, di bensin. Apa? Pensir. Oh, di bensin. Oh, oke. Make sure timingnya tepat, jangan terlalu lama juga gitu. Perbandingan bumbunya seberapa itu mas? Bandingin bumbu dari mana ya Pak? Dari si ayam atau dari? Dari si ayam dulu deh, si ayam. Dari si ayam saya pakai setengah dada fillet. Setengah dada fillet. Mushroom mungkin saya menggunakan 3 buah. Juga ada beberapa chop bawang putih. Kuahnya nanti ada di santan dan ada beberapa campuran saus-saus. Oh gitu. Ya. Ini memang untuk satu porsi. Untuk satu porsi Pak. Satu porsi ya, kamu sediain untuk satu porsi ya. Jamurnya nggak bareng kan ya dimasaknya ya? Enggak, nanti dimasak secara terpisah Pak. Terpisah ya. Setelah ayam atau ayam dulu atau kamu mau ayam dulu apa di jamur? Ada bagian bawah spaghetti, ayam baru Oh begitu. perpisahan warna juga. Oh begitu ya, untuk platingnya ya. Ya ini si Dimas memasak spaghetti dengan apa jamur sebagai campurannya. Terus ayamnya ayam file. Dia kelihatannya juga sama dengan peserta satunya. Dia lebih interest dengan apa namanya spaghetti ya. Mushroom saya slice, saya tumis, terus nanti mushroom diangkat, baru masukin chicken, baru di plating. Nggak terlalu makan waktu lama, baru angkat si spaghettinya. Oke, waktu memasak kalian tinggal 20 menit. Tambah bikin ayamnya nggak, ayamnya takut dipikir nggak mateng kan karena dagingnya tebal gitu. Anda cuma di pensir doang. Jadi tuh. Terus yang kedua dari spagettinya juga takut ada yang keras atau gimana kelembekan gitu. Karakteristik dari apa namanya spagettimu apa? Lebih ke gurih-gurih pedes gitu Pak. Oh gitu. Iya. Lebih ke Indonesia gitu. Iya. Nusantara gitu ya. Iya. Bukan spaghetti yang dari western ke sini ya, diadopsi ke sini ya. Apa tuh? Apa ininya? Apa keindonesiaannya apa yang pengen kamu tonjolin? Indonesianya paling pedes-pedesnya gitu Pak. Pedes-pedes gurih kan Indonesia pedes-pedes gurih. Jadi sausnya gitu. Iya. Sausnya ya. Ada saus. Nah ini ayamnya kan lain ya, digoreng ya. Iya. Kenapa tuh harus digoreng itu ayam? Pengen diginiin aja sih Pak. Hah? Apa? Pengen gini aja. Di pensir aja. Oh gitu. Ya. Tapi nanti dicampur atau ini menjadi satu tidak satu plate dengan spagettinya atau satu plate nanti Satu ini plate. aja. Satu plate tetap ya. Oke, jadi ini sekarang lagi dibumbuin di saus-sausnya buat mushroomnya agar lebih pertukaran warna antara ada di spaghetti, ada di chicken, ada di mushroomnya. Sedikit lebih dikebut di bagian plating. Secara nggak langsung saingan gua Dinda jam terbangnya lebih panjang di kitchen. Dia dari SMK, jadi gua punya saingan yang cukup berat di situ.
Oke, waktu memasak kalian tinggal 5 menit lagi. Persiapkan dengan baik, di plating dengan semenarik mungkin. Semangat semuanya. Gua rasa sih 40 menit sepanjang 30 menit pas gue mulai masak itu gue udah mulai ngerasain tegang. Bahkan pas gue mulai masuk udah mulai tegang, ditambah 35 menit itu tambah tegang, waktu terus berjalan, pasta belum gue rebus, terus gue baru marinasi ayam, pasta baru gue rebus. Gue ngeliat Dinda udah masuk plating, saingan gue udah masuk plating, dan gue itu masih ngepen chicken gitu. Jadi ada kayak sistem kebut gitu. Untuk platingnya mungkin kekurangan garnish ya, karena yang dibutuhkan dari itu persija pasli di sini tuh nggak ada, jadi langsung bahan yang ada aja gitu. Oke, waktu masak kalian tinggal 10 detik lagi. 6, 5, 4, 3, 2, 1, habis, selesai. Baik, ini adalah saatnya kalian mempresentasikan hidangan kalian. Dan peserta pertama yang akan maju ke depan adalah Dinda. Pas dipanggil maju ke depan sih ya, terutama itu berespek bakal kayak itu makanan dapat keasinan atau apa, terutama kan lagi puasa kan, jadi nggak terlalu nyobain rasanya itu gimana. Bakal berpikir ini bakal asli atau apa atau kekurangan garam. Silakan Dinda mempresentasikan hidangannya. Ini apa dan dari bahan apa saja? Spaghetti aglio olio with chicken paneer and mushroom chili sauce. Silakan kepada para juri untuk melihat-lihat dulu, kemudian langsung mencobanya. Silakan. Dari segi presentasi, kemudian dari segi rasanya. Oke, kalau dari ini ya, dari platingnya Dinda ya. Jadi sebenarnya emang ini kan jatuhnya kan ke makanan barat ya. Harusnya atasnya kan parsley ya, cuman mungkin diganti jadi daun bawang, itu nggak apa-apa sih. Cuman lebih bagus lagi kalau parsley sempurna, sama bagusnya sih taburannya parsley ya. Cuman tingkat kematangannya kalau dilihat dari sini tuh udah cakep sih sebenarnya. Coba nanti kita coba ya. Thank you. Tampilannya sih bagus gitu ya. Cuma kalau dari sisi yang lain mungkin saya melihat saya kok susah untuk makannya. Ini saya mau mulai yang makan yang mana gitu ya. Karena ini kan spaghetti gitu. Jadi kelihatannya kalau langsung misalnya di meja saya cuma hanya tinggal garpu saja kan, tinggal ini langsung saya makan ya. Ini kan saya harus membutuhkan pisau dan segala macamnya gitu. Jadi membutuhkan waktu yang lumayan, harus memotong, harus mengini, mungkin butuh waktu untuk kita makan gitu ya. Jadi mungkin apakah bisa di-create platingnya bisa ya dipotong di slice atau apa sehingga memudahkan saya untuk makan begitu, sebagai orang yang akan mencicip atau orang yang akan memakan ini ya. Tapi dari sisi ininya sih saya setuju tadi, dagingnya juga kelihatannya matang, tingkat kematangannya udah sempurna gitu. Lalu saya nggak tahu nih apakah dia, karena tadi kelihatannya lama ya untuk ininya, proses perebusannya apakah terlalu matang sekali untuk mie-nya atau ini saya belum, ini mungkin nanti kita bisa lihat setelah kita coba gitu. Baik. Ada lagi? Ya, kalau kita lihat secara look mungkin terlihat bagus ya. Saya sepakat dengan Pak Damar dan Bu Clara juga. Cuman kalau saya fokus pada tekstur dari spaghetti tersebut, menurut saya terlihat terlalu kering ya. Mungkin karena ini jadinya tadi yang pertama mungkin ya spagettinya sebelum dibuat ayamnya. Jadi terlihatnya agak terlalu kering aja sih. Kalau untuk overall sudah bagus sih kelihatannya ya untuk looknya. Baik, silakan para juri untuk langsung mencicipinya. Silakan diambil. Silakan sebisa mungkin Pak, langsung aja dipotong Pak. Iya, silakan. Ya, menurut gua sih udah sesuai sih ya dari sausnya juga. Tapi menurut Bu Kara mungkin beda lidah, dari kita kan masing-masing beda lidah kan.
Jadi mungkinan ada yang kurang dari rasanya atau dari teksturnya tersebut. Menurut gue sih udah pas gitu. Bagi-bagi ya Pak untuk yang lain ya Pak ya. Jangan semuanya dimakan ya Pak ya. Iya. Saya jadi host juga pengen deh. Iya. Bagi-bagi ya Pak ya. Soalnya sepertinya benar-benar betul mengundang rasa ingin mencicipi sekali gitu Pak. Cuma ini kenapa sendok bukan pisau gitu ya? Aduh, iya. Dikasih jus ya, nggak ada jus ya. Pak Kevin tetap diambil ya Pak, jangan langsung di piring ya. Oh iya. Iya. Mentang-mentang yang terakhir dia langsung ambil semua kan Pak ya. Kita kan juga pengen ya Pak ya. Ya, kalau untuk ayamnya menurut saya teksturnya sudah cukup pas ya menurut saya. Hanya mungkin di spagetinya, tekstur spagetinya mungkin ada bagian yang agak sedikit keras tadi. Mungkin pas kerendamnya bagian atas mungkin ya, jadi dia nggak kena langsung gitu. Jadi bagian perebusan yang atasnya itu lebih sebentar daripada yang bagian di bawahnya gitu. Itu aja sih. Ini buat ayamnya dimarinate sebentar ya, tapi enak. Iya, ini sausnya dari mana? Gimana? Pakai apa aja? Chili, tomat, sama mushroom dicampur tuh. Oh. Kalau untuk spagetinya sih sebenarnya buat aku segini pas ya. Ini al dente nih enak. Cuman tadi pas pengolahan harus mendidih dulu airnya ya, 11 menit dari mendidih. Udah sih sausnya enak. Enak. Ayamnya juga mateng tuh sampai ke dalam. Soalnya kan tadi kan aku lihat tebel banget ya. Makanya api kecil kan, kalau api gede takutnya di depan di atasnya mateng, dalamnya mentah. Tapi ini mateng. Ini tadi kan memang konsepnya kan mencampurkan Western dengan Nusantara ya. Jadi ada bumbu-bumbu Nusantara. Bumbu Nusantara apa yang kamu campurkan di situ tuh? Santan, bawang merah, bawang putih, salam. Di itunya ya, di ayamnya ya. Di ayam sama di spagetinya. Spagetinya, di bumbu spagetinya. Iya. Khasnya apa? Apakah ladanya atau apa gitu yang khas Nusantaranya? Pedas-pedas gitu, pedas-pedas gurih. Oh, pedas-pedas gurihnya ya. Oke. Jadi memang penggunaan cabenya kayak kalau di negara agraris kan memang harus ada cabe gitu kan. ada potongan cabe gitu. Itu menarik sih. Itu menjadi karakteristik dari spaghetti karya Dinda ini. Tapi ya memang satu hal yang saya kritik tadi adalah teknik penyajiannya. Mungkin saya shock gitu lihat ayam di atas mie gitu ya. Waduh, saya mau mulai makan dari mana? Jadi mungkin teknik penyajiannya bisa lebih bikin orang jadi lebih nyaman untuk makan ya. Cukup dari para dewan juri ya. Baik, terima kasih kepada para juri, terima kasih juga untuk Dinda. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Dinda. Baik, untuk peserta kedua, mari kita persilahkan Dimas. Nge-serve makanan ke juri itu gue ngeliat udah penilaian si Dinda udah wow. Juri suka, platingan Dinda bagus, padet, warnanya penuh. Gue agak kurang percaya diri di makanan gue, tapi gue pede, gue bawa, gue serve ke juri. Juri nikmatin, ada beberapa komentar tentang saus gue, ada beberapa pujian juga buat makanannya. Baik Dimas, silakan dipresentasikan hidangan yang kamu bawa. Oke, di sini tadi yang bawahnya itu ada spaghetti. Jadi saya memperpadukan antara Western dan Nusantara. Di atasnya menu dari chicken itu dari resep dari ibu saya, bawahnya dari Western. Di sampingnya sausnya ada coconut milk. Di atasnya chicken ada mushroom. Silakan kepada para dewan juri untuk bisa mengomentari terlebih dahulu ya plating dan looks dari makanan yang disajikan oleh Dimas. Silakan. Apa tadi namanya nih? Iya. Spaghetti soy sauce. Spaghetti Dimas. Soy sauce. Coconut milk. Oh, jadi ini santan. Santan Nusantara dipadukan dengan Western spaghettinya. Bukan mayones ya berarti ya? Bukan. Kalau look sih di sini ya kelihatan fusion banget ya, Western sama Nusantara. Cuman agak concern di spagettinya, agak overcook ya.
dikit ya, masih kelihatan. Tapi sebenarnya nggak terlalu masalah sih karena kamu nggak pakai saus yang banyak gitu ya, kering. Jadi kan makannya kering ya sama ayamnya ya. Oke sih, sama tadi ini paling sama kayak Dinda, mungkin atasnya harusnya parsley ya. Ini kamu dapat ya parsley dikit ya? Ya, sama ini daun bawang. Oke sih, nanti kita coba ya. Menarik sih, perpaduan antara Nusantara dengan Westernnya. Cuma memang itu kayak sate ya ayamnya ya. Dibentuk seperti sate, cuman sate itu dipotong panjang, dipotong-potong lagi. Cuman saya cuma potong panjang agar membentuk. Tapi di grill? Di grill enggak? Enggak. Cuma di pan. Oh di pan aja ya? Iya. Oh oke. Tapi lebih agak gosong memang ya. Oke. Jadi dengan bumbu kecap. Ada kecap, ada saus bumbu lainnya. Oh gitu. Secara visual sih ini apa ya? Mungkin kayak mie ayam ya. tapi kita coba karena saya juga belum bercoba gitu. Saya hanya ya boleh dong ya, misalnya ini hanya visual dulu kan, orang melihat luaran muka dulu itu kan belum kenal itu kan biasanya nyinyir ya. Nanti mungkin akan kita coba dan kita buktikan bagaimana perpaduan antara ayam kecap, spaghettinya dan sausnya. Oke. Ya kalau komen saya sama ya kayak Pak Damar, dari looks-nya mungkin Nusantara banget. Itu aja sih. Cuman kita coba apakah rasanya ada westernnya atau masih gimana. Baik, untuk para juri silahkan memberikan komentarnya pada hidangan yang kedua ini. Ayamnya enak. Sausnya unik sih, enak juga. Tadi spagettinya kalau kering gini pas sih, cuman kalau emang harus pakai saus lagi ini agak overcook. Tapi enak, overall enak, keren. Iya enak. Sausnya saya suka dari santan ya. Mungkin apa namanya? Kurang banyak sausnya karena saya suka gitu ya. Dan ayamnya juga rasanya juga Indonesia banget tadi, seperti konsepnya. Menarik sih. Ya, sesuai looks-nya tadi. Jadi rasanya kalau menurut saya ini Nusantara banget. Tapi kalau untuk kelas Nusantara ini juara sih. Ini enak banget soalnya. Menurut saya segitu. Baik, terima kasih kepada para juri atas komentarnya dan terima kasih juga untuk peserta kedua. Dipersilakan untuk kembali ke tempatnya. Saat ini kita akan memberikan waktu kepada para juri untuk menentukan siapa pemenang dari challenge kali ini. Silakan para juri. Bukan spaghetti banget ya Dinda spaghetti banget sih. Dia western banget. Western banget. Kalau ini Nusantara banget. Ini kan Nusantara banget. banget. Bener. Lebih flavor sih. Kalau si Dimas tuh lebih flavor banget sih. Dinda enak, cuman Dinda lebih strong si Dimas. Iya. Tapi Ayamnya. kalau spaghetti gue lebih suka Dinda. Tapi kalau ayamnya aku suka ayamnya Dinda. Aku suka. Bukannya anak jadi ayamnya makasih Dimas. Iya ya. Ayamnya itu enak. Iya karena. Tapi Dinda dua-duanya enak, spagettinya enak, ayamnya enak. Iya. Baik, Matanan Chef, juri telah menentukan satu pemenang untuk challenge kali ini. Dan pemenangnya adalah selamat kepada Dimas. Selamat sekali. Waktu penentuan pemenang sedikit tegang juga ya, bukan sedikit sih, lebih banyak tegangnya. Yang kalau dilihat secara jam, gua sama Dinda jamnya lebih panjang Dinda di dapur, gua baru terjun ke dapur pas masa-masa kuliah. Jadi tantangan juga buat gua, buat gimana caranya nih gue bisa lebih unggul dari Dinda yang emang jebolan sekolah masak gitu. Pas ditetapkan juri, gua juara 1. Ini ngetes doang apa gimana? Ngeprank. Kesan-kesannya bagaimana Dimas? Kesannya agak deg-degan juga karena mystery box, nggak tahu bahannya apa. Cuma dikasih waktu 5 menit, disuruh mikir 5 menit, tentuin mau masak apa. Itu juga jadi tantangan. Tapi seru ya? Seru. Ngikutin kayak Seru gini kok, kayak seru. ada challenge Ada tersendiri ya. challenge dalam tersendiri, terus juga ada tantangan-tantangan peserta saingan saya. Sengit jam ya? terbangnya lebih panjang di dapur. Jadi saya merasa terhormat, saya bisa juara 1.
Kalau ada tantangan kayak gini lagi, ikut lagi berarti ya? Dan menarik ya untuk harus. Matanian Chef ini ya? Harus ikut dan sangat menarik. Keren. Terima kasih untuk Dimas. Terima kasih. Baik, untuk juara kedua kita persilakan Dinda untuk maju ke depan. Deg-degan sih ya, terutama ini juga baru banget di Matana, ini baru banget ada nih, baru banget. Matana itu baru banget ngadain Matanian Chef ya kan, baru pertama kali. Nah, terus pertama kali juga ditunjuk nih buat ikutan Matanian Chef. Dan terutama deg-degan juga sih ya kan, jadi nggak tahu apa-apa. Deg-degan banget ya berarti ya menerima Iya. acara kayak gini. Tapi acara-acara seperti Matanian Chef ini perlu banget ya kayaknya untuk kamu dan generasi penerus kamu, junior-junior kamu di hospitality Matana ini ya? Ya perlu banget biar ada yang sebelumnya atau yang mau masuk jadi bisa tahu tentang Bisa tahu dan spa. melatih mental mereka untuk bisa memasak dengan lebih baik lagi. Iya. Terima kasih Dinda ya. Kita kasih tepuk tangan untuk Dinda. Nah, itulah tadi keseruan dari Matanian Chef. Sampai ketemu di challenge berikutnya. Terima kasih.